ayo, 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 ayo. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Inilah gunanya Maulid, ya. Kita dengar ceramah, momentumnya. Maka karena kelahiran Nabi, maka kita pakai judul Maulid. Momentum untuk mengulang kembali Nabi, mengenang kembali Nabi dengan harapan supaya kau tahu, kau kembali kau contoh Nabi. Sekarang ibu-ibu bagaimana mengajarkan anaknya kepada Nabi? Dan ibunya juga tidak tahu. Tanya sama anaknya, "Ma, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa Nabi bilang mamanya? Karena bukan tahun kambing. Coba kita lihat. Semua nomor punggungnya pemain bola kita tahu. Giliran Nabi kita tidak tahu. Apa Nabi seandainya ada di sini? Sudah Nabi berjuang untuk kita, sudah Nabi bekerja untuk kita, lalu tidak ada yang tahu keluarganya Nabi, pasti perasaannya, begini paling ini kesembuhanku, lebih nak tahu dengan Messi daripada anaknya. Ini gunanya Maulid. Kalian datang dengar kisah Nabi, sudah itu contoh. Dulu ibu kita ajar kita, kecil masih kita. Nah, jangan kecil berdiri, karena sunnahnya kecil dulu. Nah, kalau kau makan jangan pakai tangan kiri, karena Nabi pakai tangan kanan. Nah, kalau kau tidur jangan kau tendang kiblat, hadap kau kiblat karena itu sunnah. Itu dulu. Masih kecil kita sudah sejarah Nabi kita sudah tahu. Tapi pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang nabi yang terakhir dan mulia. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Ibunya? Siti Aminah ibunya. Bapaknya? Di mana tinggal? Terus? Diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Allah itu siapa? Lagunya kita tahu karena ibu tak dulu ajar kita tuh begitu. Iya toh? Tahu dari lagu itu kita tahu siapa nabi terakhir. Kita tahu apa tugasnya. Kita tahu siapa bapaknya, kita tahu siapa ibunya, kita tahu di mana tinggal, kita tahu siapa Allah, pencipta alam semesta. Itu dari dulu. Sekarang lagunya ibu apa? Yo, yo ayo, 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 ayo. Agustus itu cak tidak cak bikin di. Bukan bikin. Ini semua ini terjadi. Sudah tua cekik-cekik. Ini olahraga 1, 2, ada bapak-bapak gerakan 3. Nah, sudah Maulid kita sudah tahu, jangan lagi begitu. Ya, itu gunanya Maulid. Ya. Nah, ini Bapak saudara-saudara sekalian, mari kita dengar sekelumit sejarah Nabi. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita. Pertama, Nabi itu kasihan hidupnya penuh dengan masalah. Ya, saya ulang. Nabi itu hidup beliau penuh dengan masalah. 1, Pak, Nabi itu kasih pemuda lalu waktunya sampai wafat penuh dengan masalah hidup. Masalah demi masalah. Coba, masih 6 bulan dalam kandungan, meninggal bapaknya. Yatim. Baru 3 hari setelah dilahirkan, dibawa ke desa, berpisah sama ibunya, diambil ibu susunya sampai usia 4 tahun. Coba, kalau kita kan masih sama mamanya. Nabi diambil oleh ibu susunya, dibawa ke kampung 4 tahun. Usia 4 tahun, baru diambil oleh ibunya. Usia 6 tahun, ibunya bilang, "Nah, kita pergi ziarah kubur." Berarti boleh ziarah kubur. Yang tidak boleh, kopi minta-minta di kubur. Ini kita biasa orang di kampung ini. Selesai pengantin pakai kemeja, pakai sarpet, pakai songkok, sama istrinya.
Datang dibawa sama mama pergi dikubur. Oh ambo, kalau kasih anakmu, oh udah bukti. Kalau doang ini kasih nama si dan Dena, Hendri Parka, udah romeli bolang bo. Kenapa orang mati doakan orang hidup? Salah kok, orang hidup doakan orang mati. Boleh ziarah kubur, tapi jangan kau salah paham. Ziarah kubur tujuannya satu, mengingat kamu akan mati. Dua, menghindari fitnah dunia. Jangan sampai orang di kampungmu, bagusnya rumahnya, mewahnya rumahnya, tidak pernah menghina dia bapaknya. Yang lagi kau minta-minta, terpilih mau masuk cale, dia suka pakai bimbing. Apa lagi dong begitu?